Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Nahnu TV rahimakumullah, malam ini sebagaimana minggu-minggu yang lalu, setiap malam Jumat Nahnu TV menyiarkan siaran live ya, kajian terhadap kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah yang disusun oleh Romo Kiai Haji Ali Maksum. Nah, kebetulan pada malam ini kita memasuki pada hari-hari terakhir ya, hari-hari terakhir di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah ini. Ada satu tema yang sangat relevan dengan kondisi kita sekarang ini, yakni tentang penetapan awal Ramadan dan awal bulan Syawal. Bab ini mengupas tentang pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana kita menetapkan awal bulan Ramadan dan akhir bulan Ramadan atau awal Syawal. Menurut Kiai Ali Maksum, para ulama madhab, madhab 4 terutama, telah sepakat bahwa cara menentukan awal bulan Ramadan itu hanya ada dua. Yang pertama adalah dengan meru'yat, melihat langsung hilal. Kemudian jika tidak mungkin dilakukan, maka ditempuh cara yang kedua, karena mendung misalnya, dengan cara istiqmal. Istiqmal itu adalah menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Baru setelah itu kita melaksanakan puasa Ramadan. Kesimpulan itu tentu dengan dasar yang sangat kuat ya. Yang biasa digunakan dasarnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal atau bulan tanggal 1, dan berbukalah, dalam hal ini maksudnya adalah beridul fitri ya, karena juga melihat bulan. Fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasina. Jika bulan tidak dapat dilihat karena terhalang oleh mendung, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis ini sahih dan jelas perintahnya liru'yatihi. Jadi liru'yatihi itu artinya dengan melihat ya. Melihat tentunya adalah melihat dengan mata kepala. Kalau sekarang tentu dengan menggunakan peralatan ya, peralatan, dan sekarang peralatan itu juga semakin canggih. Nah, apakah di kalangan kita, di kalangan NU tidak menggunakan hisab? Tentu saja kita menggunakan hisab juga. Tidak mungkin kita bisa menghitung hilal, berapa tinggi hilal, berapa derajat tinggi hilal, apakah sudah di atas ufuk atau di bawah ufuk dan sebagainya. Itu semua tentu dengan menggunakan hitungan atau hisab. Jadi di kalangan kita juga tetap menggunakan hisab, tetapi untuk menentukannya ya, penentuan untuk ibadah bulan Ramadannya itu kata pemutusnya adalah pada ru'yah. Kalau ru'yah tidak bisa dilakukan dengan cara istiqmal tadi. Jadi bagi NU ya, bagi kita semua, ru'yah itu adalah merupakan ibadah. Karena itu perintah Nabi, perintah Rasul yang jelas-jelas itu
hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi bukan soal ini itu dan sebagainya ya, bukan soal apa. Misalnya ada orang mengatakan, kenapa sekarang kok untuk urusan penentuan awal Ramadan, akhir Ramadan, sekarang ormas-ormas Islam cenderung menggunakan apa ya, ciri atau identitas masing-masing. Nah, bagi NU saya kira menurut kami ya, dan menurut kitab ini bukan soal itu identitas atau tidak, tapi bahwa ru'yat itu adalah ibadah. Jadi karena memang diperintahkan oleh syari' dalam hal ini, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di samping itu ternyata juga banyak hadis-hadis lain yang mendukung dengan keyakinan atau pendirian seperti itu. Misalnya ada hadis dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Hibban, Al-Hakim, di mana Ibnu Umar mengatakan taro an-nasu al-hilala fa akhbartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fa shoma wa amaron nasa bisyamihi. Orang-orang telah melihat hilal, lalu aku memberitahukan hal itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa aku juga telah melihat hilal. Nah, lalu apa kata Nabi? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Itu jelas sekali karena berdasarkan kesaksian orang yang melihat hilal, Nabi kemudian berpuasa dan memerintahkan orang untuk berpuasa. Kemudian dari hadis lain dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan inna a'rabiyan jaa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aitul hilala. Bahwa ada seorang A'rabi. Nah, kalau kiai kita itu sering mengatakan A'rabi itu ya orang-orang Badui, karena memang orang Arab dulu itu kan sebagian besar kehidupannya itu nomaden ya. Mereka itu hidupnya berpindah-pindah dari satu padang pasir ke padang pasir yang lain, sehingga sebagai orang Badui gitu. Nah, seorang A'rabi datang kepada Nabi, kemudian dia berkata kepada Nabi, sesungguhnya aku telah melihat hilal. Jadi orang itu bercerita kepada Nabi telah melihat hilal. Faqala, kemudian Nabi menjawab, Nabi bertanya, atasyhadu alla ilaha illallah, apakah engkau bersaksi, bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah? Qala na'am. A'rabi itu mengatakan, iya Nabi, saya bersaksi, saya bersyahadat seperti itu. Qala, Nabi berkata lagi, atasyhadu anna Muhammadan Rasulullah, apakah engkau bersaksi, bersyahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Nah, si A'rabi itu jawab, qala na'am, iya, saya juga bersyahadat bahwa engkau adalah utusan Allah. Qala, kemudian Nabi menjawab, Nabi merespon itu ya, fa'adzin finnasi ya Bilalu ayyasumu ghadan. Nah, ini respon Nabi terhadap kesaksian orang itu terhadap Bilal. Nabi mengatakan, wahai Bilal, umumkan kepada semua orang agar mereka esok hari berpuasa. Hadis riwayat Rawahul Khamsah ya, kemudian Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat dua hadis ini sebetulnya sangat jelas bahwa kesaksian yang didasarkan pada ru'yatul hilal itulah yang kemudian menjadi dasar, menjadi sikap bagi Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa dan menyuruh kepada orang-orang untuk berpuasa. Dan ini juga terkait atau sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat
185 di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian menyaksikan, jadi syahidah itu menyaksikan, menyaksikan bulan tersebut, jadi bulan itu maksudnya hilal di situ ya, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Nah, para pemirsa sekalian, oleh karena itu kalau kemudian kita kemudian tetap berpegang teguh kepada ru'yat, ya, sekalipun sekarang orang mungkin bisa mengatakan kenapa sih harus ru'yat itu, padahal sekarang peralatan sudah canggih, hitungan hari, tanggal, jam, bulan, bahkan menit gitu ya, sudah bisa dihitung melalui komputer, tetapi kenapa masih menggunakan ru'yat? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu memang sering sekali kita dengar, tetapi sekali lagi bagi kita, karena ru'yat itu perintah dari Nabi ya, bukannya kita tidak menggunakan logika berpikir dan sebagainya, tetapi yang paling utama bahwa perintah Nabi itu memang harus dilaksanakan. Dan kalau kita melaksanakan perintah Nabi itu dengan ikhlas tentunya ya, dengan ikhlas itu akan menjadi ibadah bagi kita semua. Jadi ru'yat sekali lagi bagi kita bukan semata-mata kita ingin berbeda, atau bukan karena ingin berbeda dengan yang lain, tapi itu sekali lagi ibadah. Dan kenyataannya memang di hampir semua negara Islam itu penentuan awal Ramadan dan awal Syawal atau akhir Ramadan semuanya juga dengan menggunakan ru'yah. Memang ada beberapa negara ya, negara Islam yang tidak menggunakan ru'yah, tetapi itu jumlahnya sangat minoritas. Nah, bagi NU di samping itu tentu kita juga punya kaidah bahwa hukmul hakim yarfa'ul ikhtilaf, bahwa ketentuan yang dibuat oleh pemerintah ya, maka seharusnya itu menghilangkan segala perbedaan. Nah, karena itu ketika pemerintah menggunakan ru'yat kemudian dijadikan sebagai landasan bagi isbat atau penetapan awal Ramadan atau akhir Ramadan, ya seharusnya memang kita mengikuti hal seperti itu ya. Kita semestinya mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah, dan di mana-mana juga begitu, karena hukmul hakim yarfa'ul ikhtilaf itu sebetulnya bukan hanya berlaku di Indonesia atau terkait dengan masalah tertentu, tapi terkait dengan banyak hal. Namun demikian kita tetap harus menghormati, kita tetap menghargai kalau memang saudara-saudara kita ada yang mempunyai pendapat lain, dan kita juga husnudzon ya, berhusnudzon bahwa apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang tidak menggunakan ru'yat, mereka juga mempunyai alasan-alasan, mempunyai dasar-dasar ya. Nah, oleh karena itu yang paling penting sebetulnya kita saling menghormati, saling menghargai pendapat masing-masing, karena perbedaan atau ikhtilaf seperti ini sudah berjalan bertahun-tahun ya, berpuluh-puluh tahun mungkin, dan kita sebetulnya sudah kenyang dengan perbedaan itu, sehingga dalam mensikapinya seharusnya kita semakin dewasa. Apalagi memang Indonesia bukan negara Islam ya, sehingga pemerintah sangat hati-hati memang dalam menentukan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan hukum Islam, karena disadari bahwa di kalangan ormas-ormas Islam, ulama-ulama Islam sendiri juga banyak mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Nah, disinilah dibutuhkan kearifan, baik dari pemerintah maupun dari kita sendiri sesama umat Islam, untuk saling menjaga dan saling menghormati. Silahkan kita mengikuti keyakinannya masing-masing.
Yang penting itu tadi, tidak saling merendahkan, tidak saling menyalahkan, karena masing-masing mempunyai landasan dan pedomannya sendiri-sendiri. Insya Allah dengan cara seperti ini umat Islam akan bersatu, dan bahkan persatuan di kalangan umat Islam itu sebetulnya sesuatu yang sangat mahal, yang seharusnya sangat dipentingkan, ya, diprioritaskan dibanding dengan perbedaan-perbedaan furu'iyah, perbedaan-perbedaan yang sifatnya itu hanya fiqhiyah. Sebetulnya kalau perbedaan fiqhiyah itu harus dikesampingkan mestinya, ya, dalam rangka persatuan umat Islam, karena toh kita tetap bersatu dalam akidah, kita tetap bersatu dalam keyakinan, hanya dalam masalah fikih saja kita sebetulnya berbeda. Nah, sesuatu yang sifatnya itu lebih besar, ya, akidah itu kan lebih besar, makanya disebut dengan masalah usul. Ketika dalam usul kita ini bersatu, tetapi kemudian berbeda dalam masalah furu'iyah, mestinya yang masalah kecil tidak boleh mengorbankan masalah yang lebih besar. Nah, kenyataannya memang harus kita akui, ya, masih ada beberapa kalangan kita sendiri sesama umat Islam yang kadang-kadang justru membesar-besarkan masalah furu'iyah ini, sehingga menciptakan suasana tidak harmonis, tidak rukun di kalangan sesama umat Islam. Nah, mari kami dari PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta, kita kedepankan sikap kedewasaan kita untuk tidak memperbesar masalah furu'iyah, ya, perbedaan dalam masalah furu'iyah, masalah fikih. Saya kira cukuplah untuk kita rasakan, kita yakini sendiri-sendiri tanpa harus kita mengorbankan persatuan yang justru itu lebih penting bagi kita umat Islam. Saya kira pengajian pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini, dan kebetulan memang kondisi sekarang sangat relevan dengan materi ini, karena barusan sidang isbat nikah, sidang isbat untuk awal bulan Syawal, akhir Ramadan, baru saja diumumkan oleh pemerintah. Sementara saudara-saudara kita dari kalangan Muhammadiyah sudah sebelumnya jauh-jauh sudah menetapkan Idul Fitrinya jatuh pada hari Jumat atau tanggal 21 April, sedangkan hasil isbat Ru'yatul Hilal tadi, ya, menetapkan bahwa Idul Fitri jatuh pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023. Sekali lagi, itu tidak perlu kita perbesar, kita masalahkan, kita tetap beribadah dengan tenang sesuai dengan pilihan dan keyakinan kita masing-masing. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.